Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di video ini saya akan membahas tentang poin ke-11 sampai poin ke-15 SKU Pandega, di mana poin ke-11 sampai poin ke-15 ini membahas tentang aspek pengembangan intelektual. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang poin ke-11, yaitu memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Baik, indikator pencapaian dari SKU ini yaitu seorang calon pandega harus mampu menjelaskan fungsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 sebagai produk hukum dan mampu menjelaskan implikasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tersebut terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Nah, undang-undang adalah dasar hukum dari suatu bangsa. Undang-undang ini dibuat oleh MPR bersama dengan presiden atau kepala negara. Begitu juga dengan undang-undang yang berhubungan atau yang mengatur tentang Gerakan Pramuka. Nah, di tahun 2010 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang ini diterbitkan dengan melalui beberapa pertimbangan. Salah satunya ialah bahwa Gerakan Pramuka ini merupakan sebuah wadah atau penyelenggara pendidikan yang dirasa ia mempunyai peran yang besar dalam pengembangan dan pembentukan kepribadian dari generasi muda. Sehingga Gerakan Pramuka ini memiliki pengendalian diri ataupun life skill atau keterampilan hidup dalam menghadapi tantangan yang sebenarnya di masyarakat. Nah, untuk itulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ini diterbitkan. Dalam undang-undang ini mengatur segala aturan atau ketentuan umum dalam Gerakan Pramuka, mulai dari definisi atau pengertian, asas, tujuan, metode, satuan pendidikan, fungsi, nilai, norma, dan lain-lain. Nah, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini juga membahas tentang akreditasi, evaluasi, dan sertifikasi yang belum pernah diatur dalam keputusan Presiden pada tahun 1961 sebagai dasar dari awal berdirinya Gerakan Pramuka itu sendiri. Selanjutnya, apa sih hubungan dari kegiatan pramuka atau Gerakan Pramuka ini terhadap undang-undang? Nah, dalam penjelasan undang-undang telah disebutkan bahwa salah satu tujuan dari berdirinya negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya ialah dilakukan dengan jalan pendidikan. Kegiatan kepramukaan atau Gerakan Pramuka ini merupakan salah satu pendidikan non formal yang menjadi wadah untuk pengembangan potensi dari pemuda-pemudi atau generasi bangsa yang kemudian dilatih untuk memiliki karakter yang baik, akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan untuk hidup atau life skill sebagai kader penerus perjuangan dari bangsa ini. Nah, di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi Gerakan Kepramukaan ini juga merupakan wadah untuk pemenuhan hak sebagai warga negara yang bersifat bebas dan berserikat, dan untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28, pasal 28C dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang dari Gerakan Pramuka ini juga disusun untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan dan menjiwai nilai-nilai dari Pancasila. Nah, undang-undang ini menegaskan Pancasila merupakan asas Gerakan Pramuka yang paling utama dan paling tinggi dari Gerakan Pramuka, di mana Gerakan Pramuka itu berfungsi untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan. Nah, kegiatan kepramukaan yang dimaksudkan di sini yaitu untuk melatih, mengembangkan, dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari Gerakan Pramuka yaitu untuk membentuk pramuka agar memiliki akhlak yang mulia, kepribadian yang baik, taat hukum, disiplin, serta menjaga nilai-nilai budaya luhur bangsa untuk menjaga nama baik kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, dan melestarikan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Trisatya. Selanjutnya yaitu anggaran dasar
dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka merupakan pedoman penyelenggaraan dari Gerakan Pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka itu diputuskan melalui Musyawarah Nasional atau MUNAS yang merupakan forum tertinggi dari Gerakan Pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka itu memiliki kesamaan, namun pada hakikatnya memiliki perbedaan juga. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena anggaran dasar itu merupakan sebuah aturan yang bersifat mendasar atau bersifat umum. Sementara anggaran rumah tangga itu lebih bersifat rinci atau kompleks, sehingga ia menjelaskan poin per poin yang masing-masing dibahas secara rinci dan detail. Nah, sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 2013, yaitu nomor 11 garing Munas garing 2013 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, yaitu di mana anggaran dasar terdiri dari 62 pasal dan 12 bab. Bab 1 yaitu nama, status, tempat, waktu, dan hari. Bab 2 asas, tujuan, tugas pokok dan fungsi. Bab 3 sifat. Bab 4 pendidikan kepramukaan yang terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu kajian nilai, konsep dasar, metode, dan kode kehormatan. Bagian kedua tentang jalur dan jenjang. Bagian ketiga tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Bagian keempat tentang satuan pendidikan. Bagian kelima tentang evaluasi. Kemudian bab 5 yaitu organisasi yang terbagi atas 2, yaitu yang mengatur tentang kelembagaan dan yang mengatur tentang keorganisasian. Bab 6 tentang musyawarah. Bab 7 tentang atribut. Bab 8 tentang hak dan kewajiban. Bab 9 tentang pendapatan dan kekayaan. Bab 10 tentang pembubaran. Bab 11 tentang bagaimana mengatur anggaran rumah tangga. Dan bab 12 penutup. Nah, selanjutnya kita membahas tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, di mana anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka ini terbagi atas 133 pasal dan 11 bab. Bab 1 tentang nama dan tempat. Bab 2 tentang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 4 tentang sifat pramuka. Yang keempat tentang sistem pendidikan kepramukaan yang sama dengan anggaran dasar sebelumnya, namun pada anggaran rumah tangga mengatur tentang akreditasi, sertifikasi, dan evaluasi. Kemudian pada bagian organisasi, di anggaran dasar sebelumnya itu hanya terbagi 2, yaitu tentang kelembagaan dan keorganisasian. Namun pada anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka ini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu tentang keanggotaan. Yang kedua, kuartir yang terdiri atas kuartir cabang sampai kuartir nasional. Kemudian bagian ketiga yaitu majelis pembimbing. Kemudian bagian keempat organisasi pendukung. Bagian kelima lembaga pemeriksa keuangan. Bagian ke-7 kelengkapan kuartir, dan bagian ke-8 tentang tanggung jawab dari kuartir. Bab 6 tentang musyawarah dan raker yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang musyawarah, bagian kedua tentang musyawarah luar biasa, yang bagian ketiga tentang rapat kerja, bagian keempat tentang penyelesaian hal-hal lain di luar dari musyawarah dan bersifat mendesak. Kemudian bab 7 tentang atribut, bagian ke-8 tentang pendapatan dan kekayaan. Namun pada anggaran rumah tangga ini lebih dispesifikan kembali atau lebih dirincikan kembali, sehingga membaginya lagi menjadi 2 bagian, yaitu tentang pendapatan secara khusus dan kekayaan secara khusus. Kemudian bab 9 tentang pembubaran Gerakan Pramuka. Bab 10 yaitu membahas tentang hal-hal lain yang tidak diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian bab 11 penutup. Selanjutnya yaitu tentang poin ke-12, yaitu dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Nah, indikator pencapaian poin SKU ini yaitu
Seorang calon pendega harus mampu memaparkan dalam sebuah forum pertemuan atau diskusi tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Karena seorang calon pendega itu harus mampu mengetahui asal dari jati dirinya tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia itu memiliki berbagai macam pasang surut dalam aktivitas organisasi yang dilakukan. Sehingga di Indonesia itu dikenal dengan tiga masa atau tiga fase gerakan pramuka. Yang pertama yaitu gerakan pramuka di masa penjajahan Belanda, yang kedua pramuka di masa penjajahan Jepang, dan pramuka ketika Indonesia merdeka. Untuk sejarah pramuka pada masa penjajahan Belanda itu di mana gerakan pramuka ini dibawa masuk ke Indonesia oleh kolonial Belanda. Kemudian kolonial Belanda ini mendirikan sebuah kepanduan yang bernama NIPV atau Nederland Indische Padvindervereniging. Kemudian di dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, beberapa tokoh menganggap organisasi ini mampu membentuk karakter masyarakat saat itu, sehingga banyak pula organisasi-organisasi baru yang didirikan. Nah, kemudian setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kesadaran masyarakat Indonesia itu semakin meningkat, sehingga beberapa organisasi pun didirikan, seperti pada tahun 1930 didirikanlah organisasi PPS atau Persatuan Pemuda Sumatera. Kemudian pada tahun 1931 didirikanlah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Dan pada tahun 1936 semua organisasi-organisasi itu dirangkum dan dibentuklah nama baru menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan di Indonesia. Kemudian BPPKI ini melakukan kegiatan yang bernama Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, di mana perkemahan ini menjadi cikal bakal lahirnya Jambore pada saat itu dan berlangsung hingga saat ini. Nah, selanjutnya yaitu sejarah pramuka pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini gerakan pramuka itu terus bertahan. Namun ketika masa Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan penyerangan terhadap Belanda, sehingga banyak tokoh-tokoh kepanduan yang ada di Indonesia itu ditarik masuk ke dalam organisasi mereka. Salah satunya yaitu organisasi yang bernama PETA, di mana organisasi ini merupakan organisasi bentukan Jepang yang dilakukan atau dibentuk untuk mendukung penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Bahkan tentara Jepang juga melarang berdirinya partai-partai atau organisasi-organisasi di Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap bahwa gerakan kepramukaan atau organisasi yang didirikan pada saat itu cukup berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat dari kepanduan-kepanduan di Indonesia pada saat itu untuk menjalankan Perkino 2, di mana itu Perkino 2 merupakan lanjutan dari Perkino pertama atau yang kita kenal saat ini sebagai Jambore untuk mengusir keberadaan tentara Jepang pada saat itu. Selanjutnya yaitu sejarah pramuka di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945 tepatnya, didirikanlah sebuah organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah di mana anggota kepanduan itu bisa bernaung di dalam organisasi tersebut. Nah, pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putra Putri, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 gerakan pramuka ini diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perkenalan yang dilakukan ini pun dilakukan secara resmi dan
pada saat itu pada tanggal 14 Agustus 1941 diresmikan pula sebagai Hari Pramuka. Nah, dengan sejarah pramuka yang sudah dijelaskan tersebut, kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan lebih menghargai organisasi kepanduan yang sudah kita perjuangkan selama ini dimanapun kita berada, karena organisasi tersebut dapat membentuk karakter kita secara pribadi dan secara keseluruhan putra-putri yang bergabung di dalam kepanduan tersebut, serta memberikan banyak pengalaman yang mampu kita terapkan di kehidupan kita nantinya. Yaitu sejarah pramuka di dunia. Siapa sih di dunia ini yang tidak mengenal kepramukaan atau kepanduan? Nah, pramuka atau Praja Muda Karana merupakan suatu organisasi yang berkembang secara internasional. Meski demikian, hal ini bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Baden Powell yang merupakan pendiri dari gerakan pramuka, melainkan Baden Powell pada saat itu melihat apa sih manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan kegiatan pramuka dan bernaung di dalam organisasi pramuka, di mana di dalamnya banyak sekali kontribusi dari Baden Powell untuk gerakan pramuka, di mana kiprah pramuka sendiri itu sangat baik di masyarakat pada saat itu. Karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial, memperjuangkan hubungannya dengan Tuhan, bahkan anggotanya memiliki tingkat tertentu sesuai dengan umur atau jenjang pendidikan yang mereka tempuh di dunia persekolahan. Sejarah pramuka di Indonesia maupun di dunia tidak terlepas dari peran seorang tokoh, yaitu Bapak Pandu Sedunia, yaitu Sir Robert Stephenson Smith Lord Baden Powell of Gilwell, atau yang dikenal dengan Baden Powell, yang merupakan pendiri dari gerakan pramuka. Bermula ketika Baden Powell melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 orang anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Inggris. Perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia hingga saat ini. Sejak kecil, Baden Powell dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, sehingga disukai oleh banyak orang. Bahkan ia juga terkenal sangat pandai dalam memainkan beberapa alat musik seperti biola dan piano. Setelah kita mengulik sedikit tentang masa kecil dari Baden Powell, selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam tentang sejarah pramuka secara internasional. Nah, sejarah pramuka di dunia itu bermula ketika Baden Powell mencatat semua pengalamannya dalam sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908, di mana buku itu sengaja dibuat dalam acara perkemahan yang akan dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di berbagai negara, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan dan ditunjukkan kepada anak laki-laki pada saat itu. Pada tahun 1912 bersama Agnes, yaitu adik perempuannya, Baden Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girls Guild. Selanjutnya di tahun 1916 Baden Powell kembali membentuk kepanduan khusus anak-anak atau siaga yang dikenal dengan nama KAP atau Anak Serigala. Di tahun 1918 Baden Powell kembali membentuk organisasi kepanduan bernama Rover Scout yang ditujukan untuk anak-anak remaja yang berusia 17 tahun. Kemudian di tahun 1922 Baden Powell kembali mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Rover into Success atau Mengembara Menuju Bahagia, di mana makna tersirat dari dalam buku tersebut menjelaskan tentang keinginan seorang pemuda yang ingin sesegera mungkin untuk mengayu sampannya menuju pulau bahagia. Nah, pada tanggal 30 Juli 1920 sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall London, sebanyak 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia pertama dan diikuti oleh 34 negara. Dalam acara tersebut juga dilakukan penobatan kepada Baden Powell sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Safe Scout of the World. Nah, di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Kepramukaan yang beranggotakan 9 orang, di mana sekretariat organisasi pramuka sedunia ini berada di London. Namun
pada tahun 1958 kantor kesekretariatan Pramuka Internasional ini dipindahkan ke Ottawa, Kanada, dan kemudian pada tahun 1968 dipindahkan lagi ke Swiss. Nah, itulah mungkin sejarah singkat tentang bagaimana pramuka dapat berkembang hingga ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita menuju ke poin 13, di mana indikator pencapaian pada SKU ini yaitu seorang calon pandega harus mampu menjelaskan tentang penggunaan jam, kompas, tanda-tanda jejak, dan tanda-tanda alam, serta tata cara pengembaraan kepada regu atau sangga. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jam. Jam itu merupakan unit atau satuan dari waktu, di mana jam ini dalam satu hari itu terhitung 24 jam. Nah, 24 jam ini kemudian terbagi lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Misalnya dalam satu jam itu 60 menit atau 3.600 detik. Nah, dalam istilah penggunaan jam kita juga kadang mendengar istilah pukul. Jam dan pukul ini sebenarnya sama-sama unit waktu atau satuan waktu, namun memiliki sedikit perbedaan. Di mana jam itu menunjukkan atau bermakna masa atau jangka waktu. Misalnya dari pukul 13.00 sampai pukul 14.00 itu memiliki jangka waktu sebanyak 1 jam atau selama 1 jam. Kemudian untuk pukul itu menunjukkan saat atau waktu, misalnya saat pukul 13.00. Nah, jenis-jenis dari jam ini ada bermacam-macam, misalnya jam pasir, jam matahari, ataupun jam digital. Selanjutnya kita menuju ke kompas, di mana kompas ini merupakan sebuah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Nah, pada kompas ini ada 6 bagian. Yang pertama yaitu dial. Dial ini merupakan permukaan dari kompas. Kemudian ia dapat menunjukkan angka dengan huruf, seperti pada pembacaan jam. Selanjutnya itu visir. Visir ini merupakan pembidik dari kompas. Kemudian ketiga kaca pembesar, yaitu untuk memperjelas atau memperbesar pembacaan pada angka yang ditunjukkan oleh kompas. Kemudian jarum penunjuk. Kemudian yang kelima tutup dial yang terdiri dari 2 garis bersudut 45 derajat. Kemudian alat penggantung dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Kompas ini ada bermacam-macam jenis. Jenis-jenisnya yaitu kompas bidik, kompas silva, dan kompas biasa. Kompas bidik ini fungsi utamanya yaitu untuk mempermudah menghitung sudut atau sasaran bidik ketika melakukan bidikan secara langsung. Cara pemakaiannya cukup dengan membidikkan kompas ke sasaran secara langsung sekaligus membaca sudut sasaran yang ada pada kompas. Kemudian yang kedua yaitu kompas silva. Kompas silva atau orientering ini merupakan kompas yang berfungsi untuk mempermudah perhitungan atau pembacaan pada peta, di mana pembungkus dari kompas silva ini juga dibuat lebih transparan untuk mempermudah pembacaan pada peta ketika kompas itu diletakkan di atas peta. Namun dalam pengembaraan itu ada saja hal-hal yang tidak terduga, misalnya kompas yang hilang ataupun lupa membawa kompas. Nah, ada beberapa cara sederhana untuk membuat kompas sederhana. Misalnya menggunakan jarum atau silet. Jarum atau silet ini diletakkan pada permukaan yang kering, kemudian ditusukkan ke dalam gabus. Kemudian gabungan silet dan gabus ini kemudian diletakkan di atas permukaan air, sehingga silet ini akan terlihat mengapung. Selanjutnya kita perhatikan ujung silet dari silet yang mengapung ini akan menunjukkan arah utara dan selatan. Tidak hanya menggunakan silet tadi, ada juga beberapa cara atau langkah yang bisa kita ambil ketika kita tidak menemukan kompas atau tidak membawa kompas ketika melakukan pengembaraan. Misalnya nisan atau kuburan pastinya selalu menunjukkan arah utara dan selatan, namun
ini hanya bisa berlaku ketika kita melakukan pengembaraan di Indonesia saja. Selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan bayangan pada siang hari, kemudian kita juga bisa memanfaatkan pohon ketika berada di hutan. Selanjutnya kita beralih ke tanda-tanda jejak. Nah, tanda-tanda jejak ini harus kita pahami dengan baik karena banyak kegiatan-kegiatan pramuka yang dilakukan di luar ruangan. Misalnya ketika kita melakukan perkemahan, tentu saja akan banyak tanda-tanda jejak yang akan kita temui. Nah, ketika kita tidak mampu memahami maksud dari tanda-tanda jejak yang diberikan tersebut, nah kita akan melakukan kesalahan ataupun kita akan tersesat ketika melakukan pengembaraan. Dalam kegiatan pengembaraan, tanda-tanda jejak ini pastinya bersifat rahasia, sehingga kita harus mampu menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam tanda-tanda jejak itu. Tanda-tanda jejak ini bisa saja berasal dari rumput, ranting, kayu, pohon, batu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda alam, di mana tanda-tanda alam ini harus kita ketahui sebagai seorang pramuka dan tentunya seorang pencinta alam. Nah, tanda-tanda alam itu misalnya awan. Awan ketika membumbung tinggi ke atas berarti itu kurang uap air, sehingga ini merupakan pertanda bahwa itu cuaca akan baik. Kemudian yang kedua yaitu awan. Nah, awan ini apabila diliputi awan yang tebal berarti akan turun hujan. Kemudian ketiga yaitu matahari. Apabila matahari bersinar dengan terang sekali, maka pada malam hari itu cuaca akan baik. Selanjutnya yaitu bulan. Bulan ini ketika pada malam hari bersinar berarti cuaca akan baik, tetapi apabila bulan diliputi awan yang gelap berarti akan turun hujan. Kemudian kelima yaitu bintang. Apabila pada malam hari itu bintang kelihatan terang sekali, maka esok harinya akan muncul udara yang baik. Kemudian yang keenam yaitu binatang. Binatang ini memiliki tanda-tandanya sendiri. Misalnya laba-laba. Laba-laba itu tidak akan meninggalkan sarangnya ketika cuaca buruk. Begitu juga dengan semut. Semut itu tidak akan keluar dari tanah ketika cuaca buruk. Begitu juga dengan lebah. Lebah ketika udara kurang baik, maka ia akan terbang tidak jauh dari sarangnya. Begitupun dengan hewan-hewan lain. Banyak sekali tanda-tanda alam yang bisa kita perhatikan secara seksama untuk bisa melakukan pengembaraan di alam bebas. Selanjutnya kita beralih ke poin ke-14, di mana indikator pencapaian pada poin ke-14 ini yaitu seorang calon pandega harus mampu memaparkan peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan, kemudian mampu menganalisis dan menuliskan simbol-simbol nasionalisme Indonesia seperti NKRI, lambang negara, lagu wajib nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, sebagai seorang generasi muda tentunya kita harus mampu menjaga dan peduli terhadap keutuhan bangsa kita. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian negara kita sekaligus mengisi kemerdekaan, misalnya kita harus menjaga budaya yang ada di Indonesia, kemudian kita harus menjaga sikap kita, pergaulan kita terhadap masyarakat, kemudian kita juga bisa melakukan inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang teknologi. Kemudian yang keempat, kita bisa menjaga keutuhan negara kita dengan jalan mencintai produk dalam negeri. Nah, ini yang banyak sekali menjadi kendala bagi negara kita, karena kebanyakan dari kita itu lebih menyukai produk-produk dari luar atau impor. Kita kurang menghargai apa yang sudah dikreasikan oleh bangsa kita sendiri. Simbol-simbol nasionalisme Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dan kehidupan bermasyarakat yang tinggi, saling bersatu dengan sesama masyarakat karena mereka sadar bahwa dalam suatu negara itu kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, selanjutnya kita beralih ke lambang negara, di mana lambang negara Indonesia itu berbentuk Garuda Pancasila, di mana kepala dari burung Garuda ini menoleh lurus ke kanan, kemudian ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang dituliskan pada sebuah pita yang dicengkeram oleh
burung Garuda. Kemudian Garuda ini memiliki sayap yang masing-masing jumlahnya 17, 8, 19, dan 45 yang sesuai dengan tanggal kemerdekaan di negara Indonesia. Kemudian di tengah-tengah terdapat sebuah garis hitam yang tebal yang melukiskan khatulistiwa. Kemudian ada sebuah perisai di mana di dalam perisai tersebut ada simbol dari Pancasila, yaitu bintang, kepala banteng, padi dan kapas, pohon beringin, dan rantai. Kemudian di dalam lambang negara tersebut digunakan pula warna-warna seperti hitam, merah, putih, dan kuning. Yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini diciptakan oleh W. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Nah, lagu Indonesia Raya ini diperkenankan untuk dinyanyikan ketika untuk menghormati presiden atau penaikan bendera pada saat upacara 17 Agustus. Kemudian yang kedua yaitu ketika acara resmi dalam pemerintahan, kemudian dalam acara kompetisi-kompetisi atau yang bersifat resmi atau formal. Kemudian lagu kebangsaan ini juga bisa dinyanyikan tanpa iringan musik ataupun dengan menggunakan iringan musik, bisa juga dengan menggunakan instrumen. Selanjutnya kita menuju ke bendera negara, di mana sudah kita ketahui bahwa bendera negara Indonesia itu berwarna merah dan putih, di mana ukurannya yaitu panjang kali lebar yaitu 2 kali 3 meter pada ukuran standarnya. Kemudian bendera ini juga biasanya dipasang ketika hari-hari tertentu atau hari-hari penting yang diperingati di Indonesia ataupun di tempat-tempat tertentu seperti istana kepresidenan, gubernuran, dan lain-lain. Kemudian bendera ini juga bisa digunakan sebagai penanda wilayah bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah dari Indonesia.